Halo dulur, agar Mimin lebih semangat lagi, jangan lupa like video ini dulu no. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Rin berhasil menghancurkan umpan gila Kaiser yang terhubung penuh pada Isagi. Para pemain PXG yang melihat bola melayang di udara menyeringai puas. Bola muntahan mengarah pada mereka, dan Charles yang dengan sigap menerima bola tersebut langsung memberikan umpan terobosan mematikan. Isagi yang masih larut dalam keheranan bertanya-tanya, ini 100% tak terduga. Sial, bagaimana dia bisa menghentikannya? Apa yang terjadi antara aku dan Kaiser? Seperti reaksi kimia yang langsung terjadi. Bagaimana Rin bisa melakukan ini? Namun, saat Isagi sedang mengejar bola, tiba-tiba Rin sudah berada di dekatnya, menempel ketat, melirik ke arah Isagi yang telah memasuki domainnya. Rin berbicara dengan nada tajam. Dia menjelaskan bahwa saat ini ia berada dalam jarak 4 meter darinya, dan bahwa semua kemampuan fisik serta spesifikasi Isagi sudah tertanam jelas di dalam pikirannya. Dengan keunggulan Rin dalam membaca permainan dan kemampuan individu Isagi, Rin yakin dapat menghentikan Isagi dalam radius tersebut. Lalu ia tinggal menunggu saat yang tepat untuk melakukannya dan menghancurkan Isagi dari mawar busuk sialan. Rin sendiri mengakui bahwa momen paling krusial adalah ketika Kaiser dan Isagi mencoba untuk terhubung kembali. Pernyataan Rin membuat Isagi bergumam dalam hati. Ia mengakui bahwa Rin benar-benar gila. Isagi merasa buntu. Jika ia bergerak sendiri, koneksinya dengan Kaiser akan terputus dan Bastard Munchen yang baru terbentuk akan hancur. Namun, Isagi tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Rin telah menemukan dirinya yang baru, dan Isagi tak punya pilihan lain selain melawan dalam jarak 4 meter ini. Rin terus menatap Isagi penuh determinasi sembari bergumam dalam hati. Ya, maju ke sini Isagi. Pikiranmu, kebebasanmu, mimpimu, semangatmu, semua hal paling berharga untukmu. Aku akan menghancurkan semuanya. Di sisi lain, serangan balik PXG berlangsung begitu cepat. Nanase, Karasu, dan Zantetsu terhubung dengan sempurna, menciptakan aliran serangan yang sulit dihentikan. Bola kembali berada di kaki Charles, dan tanpa ragu, ia segera mengirimkan umpan terobosan ke striker iblis ledakan di depan, Shido Ryusei. Namun Kiora segera memblokir jalur Shido. Di sisi lain, Kunigami yang telah menandai Shido segera menempel padanya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Shido tiba-tiba mengoper bola kepada Rin. Kunigami dan Kiora tidak menduga bahwa Shido telah menjual egonya. Kini, duel antara Isagi dan Rin pun dimulai. Ini akan jadi pertarungan terakhir kita, ucap Rin yang menantang Isagi. Isagi terus menempel pada Rin. Berpikir keras, ia melihat jarak gawang 33 meter masih terlalu jauh bagi Rin untuk menembak. Namun, jika Rin maju beberapa meter lagi, Bastard Munchen akan hancur dalam satu serangan mematikan. Rin terus bentrok dengan Isagi, mengabaikan rekan-rekannya. Bahkan, Shido yang berada di dekatnya dan meminta bola tak dipedulikannya. Yang ia pikirkan sekarang adalah bertarung dengan Isagi sampai mati dan mencetak gol. Namun, dari arah yang tak terduga, Kaiser muncul dengan kecepatan luar biasa dan bersiap menghadang Rin. Isagi yang sudah menunggu momen ini merasa lega, melirik Kaiser dan berkata, "Kau memang yang terbaik, Kaiser." Namun, Isagi segera menyadari bahwa Rin dengan ambisinya yang membara untuk menghancurkan segalanya telah membaca gerakan Kaiser. Rin yang tadinya menantang Isagi memutuskan untuk menghadapi Kaiser, menghancurkan hasrat tertinggi Isagi. Dengan kasar, Rin melakukan kontak fisik dengan Kaiser. Namun, Rin tak menyadari bahwa kontak fisik adalah keahlian spesial yang telah dilatih Kaiser sejak kecil. Kaiser yang melayang di udara memegangi pundak Rin sembari berkata, "Soal kontak fisik, aku punya pendidikan spesial sejak kecil." Ketika Rin mencoba membodinya, Kaiser tak terjatuh, melainkan melakukan putaran anggun di udara. Rin terkejut bukan main melihat aksi gila Kaiser. "Aku ini hanya seonggok sampah, pendidikan yang ku dapat jauh lebih buruk daripada manusia lainnya," ucap Kaiser. Setelah berputar dalam gerakan cepat, Kaiser langsung membuang bola dengan strategi yang sulit ditebak. Melihat aksi Kaiser yang luar biasa, Isagi bergumam dengan penuh kekaguman. "Kaiser, dasar dewa sialan." Dan kini, waktu untuk melawan balik telah tiba.
bola terpental jauh ke tengah lapangan, berubah menjadi buruan liar yang memancing naluri predator dari setiap pemain yang haus akan kemenangan. Mereka semua bergegas mengejarnya, layaknya serigala kelaparan yang tak ingin kehilangan kesempatan emas. Komentator berteriak, "Pertahanan luar biasa! Michael Kaiser menyelamatkan gawang dengan clearing akrobatik!" Di sisi lain, Isagi merasakan sesuatu yang menusuk dalam dirinya. Sekali lagi, ia benar-benar tidak berdaya menghadapi Rin. Namun, di balik kejatuhannya, sesuatu yang baru bangkit, sebuah kesadaran bahwa Kaiser telah membangkitkan kemampuan yang sebelumnya tak pernah ia ketahui. Ada sesuatu yang berubah, sesuatu yang melampaui pemahamannya. Kaiser yang berlari mengejar bola di belakang Isagi berkata dalam hati, "Bersama Yoichi, masa lalu busukku yang kubenci ternyata punya makna dan bisa ku terima. Ini pertama kalinya aku merasakan ini." Saat bola mendarat liar, Yukimiya muncul sebagai orang pertama yang berhasil mengamankannya. Ia menatap sekeliling, menganalisis situasi dengan cepat. Dalam momen itu, ia menyadari bahwa dirinya bukanlah satu-satunya yang mengalami transformasi. Seperti dirinya di masa lalu, aspek-aspek baru terus bermunculan dalam permainan Kaiser dan Isagi. Mereka yang berada di bawah pengaruh Isagi di lapangan ini seakan-akan didorong untuk berkembang. Jika mereka tidak beradaptasi, mereka hanya akan tersingkir. Ego mereka diuji, dipaksa untuk menemukan bentuk baru yang lebih kuat, lebih tajam, lebih ganas. Tanpa ragu, Yukimiya melesat dengan gaya dribble khasnya. Ia dengan gesit melewati beberapa pemain PXG. Dalam hati, ia bergumam, "Saat bermain dengan Isagi, dirimu yang sekarang tidak akan cukup. Kalau kau tidak berubah, kau tidak akan dibutuhkan. Lalu kau menghadapi dirimu di masa lalu dan ingin menemukan egomu kembali." Orang-orang yang berdiri di lapangan yang sama dengan Isagi Yoichi, itu sebuah hak istimewa sekaligus kekejaman mereka. Mereka yang tak bisa menjadi baru akan menghilang. Sebuah rintangan besar telah menantinya. Tokimitsu berdiri di hadapannya, siap menghadang dengan kekuatan luar biasa. Namun, Yukimiya tak tergoyahkan. Dengan gerakan lincah dan penuh percaya diri, ia melewati Tokimitsu dengan mudah. Namun, ia belum bisa bernafas lega. Di hadapannya, kini berdiri dua penjaga berikutnya, Nanase dan Zantetsu. Ditekan oleh dua lawan sekaligus, Yukimiya tetap tenang dan fokus. Ia tahu ini bukanlah pertarungan yang harus ia menangkan sendiri. Dengan cepat, ia mengalirkan bola ke Hiyori, memberikan kesempatan bagi rekan setimnya untuk melanjutkan momentum serangan. Hiyori menerima bola dengan sempurna. Dalam pikirannya, ia berkata, "Benar Yuki, kita adalah egois yang pernah mati dan dihidupkan kembali oleh Isagi. Tapi Isagi tidak menginginkan rasa terima kasih kita. Kalau kau percaya pada dirimu sendiri, perbarui dirimu, rebut kembali hidupmu, itu sudah cukup." Setelah menerima bolanya, Hiyori melesat maju dan menghancurkan para pemain PXG yang mencoba merebut bolanya. Ia terus melangkah maju sembari memperhatikan punggung Isagi yang berada di hadapannya, lalu berkata dalam hati, "Aku ada di sini karena Isagi telah membangkitkan egoku. Isagi adalah pusat tim ini, tapi tidak ada yang bertarung demi dirinya. Semua orang merasa bahwa mereka tokoh utama, memacu ego orang-orang di sekitarnya. Itulah sihir Isagi dan sumber kekuatan tim ini." Di depan, Isagi terus berlari, menembus pertahanan lawan dengan penuh determinasi. Isagi yang mengamati lapangan mulai menyadari satu hal. Ia tidak bisa membaca kebangkitan seorang jenius, namun ia baru saja menyaksikan sesuatu yang menakjubkan. Kaiser menggunakan spesifikasinya sendiri secara penuh untuk menghadapi Rin. Ia beradaptasi dengan cepat, lebih cepat dari siapapun di lapangan. Dalam sekejap, kesadaran itu menghantam Isagi dengan kejelasan yang luar biasa. Yang paling penting bagi seorang pembelajar berbakat bukanlah sekedar bakat alami, melainkan kesadaran untuk menjadi lebih cepat dari siapapun. Para jenius mungkin memiliki kepekaan luar biasa, tetapi para pembelajar berbakat bisa memahami apa yang dibutuhkan dunia melalui kecerdasan mereka. Kesadaran itu membawa Isagi pada pemahaman baru. Jalur menuju kemenangan terhubung dengan keberuntungan. Dalam dunia ini, siapa yang lebih cepat, dia yang akan mendapatkan segalanya. Kini, Isagi hanya menunggu momen kebangkitan dan kesalahan di lapangan. Ia bersiap merancang serangan yang lebih cepat dari siapapun di lapangan. Sebuah serangan yang akan menjadi keaslian yang menembus dunia. Hiyori yang fokus mengamati situasi mulai mencari keberadaan Kaiser dan Isagi. Saat ini, bagi Hiyori, siapapun yang menerima umpannya tidak menjadi masalah. Yang penting adalah memberikan operan terbaik yang bisa ia bayangkan. Namun,
Tepat ketika ia bersiap mengirimkan bola, bayangan hitam datang menerjang. Karasu muncul dengan senyuman tajam, siap menggagalkan rencana itu. Ia berkata tegas pada Hiyori, "Ayo dasar idiot Hiyori, tak kusangka bisa bertarung denganmu di tempat seperti ini. Sungguh membuatku bersemangat." Keduanya saling berhadapan, mata mereka bertemu dalam sorot mata penuh tekad. Di antara mereka tidak ada permusuhan, hanya gairah membara untuk bertarung. Kenangan lama mereka melintas sekejap di benak, namun lenyap begitu saja. Di momen ini, mereka bukanlah rekan setim, mereka adalah lawan yang akan saling mengalahkan. Di sisi lain lapangan, di tengah klimaks dari pertempuran yang semakin sengit, Ness tertinggal sendirian. Ia tak lagi menjadi bagian dari pergerakan yang semakin cepat ini. Hanya ada dirinya terjebak dalam pusaran emosi yang tak mampu ia gambarkan dengan kata-kata. Saat yang lain melesat maju, ia tertinggal di belakang, tenggelam dalam bayangan yang semakin pekat. Namun, pertarungannya belum berakhir. Ia harus mampu melewati ujian ini. Rin yang melihat Isagi dan Kaiser melesat ke depan segera mengejar. Ia menempel ketat pada Kaiser, melakukan penjagaan tanpa celah. Kaiser yang mengamati pergerakan Rin menyadari Rin telah mempertaruhkan segalanya untuk menghancurkan koneksi antara dirinya dan Isagi. Melihat situasi ini, Kaiser tahu bahwa satu-satunya cara untuk menciptakan gol adalah melampaui imajinasi Rin. Namun, jika dirinya dan Isagi terpisah sekarang, semuanya akan berakhir. Satu-satunya kesempatan adalah menebak kemana umpan Hiyori akan diarahkan. Isagi berlari lebih dulu, menyesuaikan dengan pergerakan Kaiser. Sementara itu, Kaiser yang mengamati langkah Isagi langsung menyingkronkan gerakannya. Dengan melakukan lari silang, mereka dapat membingungkan Rin dan mengalihkan penglihatannya. Yang terpenting, saat ini adalah terus maju ke gawang tanpa peduli siapa yang akan dihancurkan oleh Itoshi Rin. Karena keberuntungan akan berpihak pada mereka yang tidak menjadi target Rin. Di titik ini, Kaiser merasa telah sepenuhnya terhubung dengan Isagi. Tanpa kata-kata, mereka telah mencapai kesimpulan yang sama. Mereka telah menyatu dalam pemikiran. Kaiser mengakui bahwa posisi Isagi saat ini sangat ideal. Inilah sepak bola bersama Isagi Yoichi. Isagi dan Kaiser berlari menyilang, mengecorin. Mereka membara dalam ambisi yang sama. Gol ini akan membawa mereka ke level berikutnya. Sementara itu, Ness yang berlari di belakang mereka masih terhuyung oleh kata-kata menusuk dari Kaiser. Di dalam benaknya, kenangan hangat bersama Kaiser melintas, semakin membuatnya bimbang. Dalam hati, ia berkata, Apa aku sudah tak diperlukan lagi? Tinggalkan sepak bola." Ucapan menusuk Kaiser terlintas dalam pikirannya. Melihat Kaiser bermesraan dengan Isagi di hadapannya, Ness berkata, "Yoichi telah merebut Kaiserku." Keberadaan Kaiser lah yang membawanya sejauh ini, tetapi kini Kaiser telah membuangnya. Ness bertanya-tanya dalam hati, "Apa yang harus kulakukan? Apa aku harus menjadi diri yang baru juga?" Pada saat itu, kau meyakinkanku terhadap sebuah kemustahilan. Sejak saat itu, aku terjebak dalam mantramu. Itulah awal dari hubungan kita. Tapi jika kau bilang aku tak lagi diperlukan, kalau kau ingin aku menjadi sesuatu yang baru, maka aku akan melakukannya. Setelah mempertimbangkan semuanya, keputusan Kaiser dan kenangan yang mereka bagi, Ness akhirnya mengambil keputusan. "Selamat tinggal Kaiserku. Selamat tinggal pada diriku yang percaya bahwa bersama kita akan menjadi yang terbaik di dunia." Di lini tengah, Hiyori membawa bola, dijaga ketat oleh Karasu. Kemanapun Hiyori mencoba bergerak, Karasu selalu menghadangnya. "Itu saja yang kau punya?" tantang Karasu. "Coba saja rebut dariku," jawab Hiyori. Hiyori tetap fokus pada visinya. Yang ia tunggu adalah mereka yang berada di depan, Kaiser dan Isagi, yang akan membuka jalan menuju kemenangan. Sembari mengawasi pergerakan mereka, ia bergumam, "Kami sudah di posisi yang pas, yang kurang hanya menunggu momen yang tepat. Aku akan mengawasi Isagi dan Kaiser dengan caraku sendiri. Aku akan mempertaruhkan segalanya dan menghancurkan salah satu dari mereka. Di saat yang tepat, salah satu dari mereka akan melompat tinggi. Sekarang saatnya." Saat celah terbuka, Hiyori melangkah lebih cepat dari Karasu dan mengirimkan umpan silang. Rin memilih Isagi sebagai target untuk dihancurkan. Sementara bola dari Hiyori dengan jelas mengarah pada Kaiser tepat di area kotak penalti. "Ini keberuntunganku," ucap Kaiser dalam benaknya. Namun, tidak semudah itu Ferguson.
Shido menerjang, menyambut bola yang seharusnya menjadi milik Kaiser. "Aku melihat semuanya, mawar kecil," ucap Shido sambil menyeringai. "Rin tak memilihmu, jadi aku yang akan memburumu." Bola berhasil ditanduk menjauh oleh Shido. Bola liar terpental dan jatuh tepat ke arah Charles yang langsung menyeringai kegirangan, siap melakukan serangan balik. "Kerja bagus Shido-chan, kombinasimu dengan Rin sempurna. Lanjutkan, serangan balik mematikan." Tetapi siapa sangka Kunigami muncul di saat yang tepat. Belum selesai bajingan kecil. Dengan kekuatan penuh, ia menanduk bola tinggi ke udara. Semua monster mendongkak ke atas. Bola penentu melayang di udara. Siapa yang akan menunjukkan keegoisan tertinggi dan menggenggam masa depan? Pertahanan putus asa Kunigami memberi Bastard Munchen kesempatan. Jalannya keberuntungan akan menentukan masa depan di lapangan. Mata semua pemain terbelalak pada bola yang melayang di udara. Ini adalah bola keberuntungan. Siapapun yang mendapatkannya akan memegang kunci pertandingan ini. Bola itu jatuh tepat di hadapan Ness. Isagi yang melihatnya hanya menatap dengan tenang. Sementara ekspresi Kaiser menunjukkan ketidakpercayaan melihat bola itu mendarat di depan Ness. Ness sendiri merasa ini adalah keberuntungannya. Sambil bersiap mengontrol bola, Ness bergumam dalam hati. Kesempatannya baru saja tiba. Dalam keberuntungan ini, dia berharap Kaiser dapat mencetak gol. Namun ia segera membuang jauh-jauh pikiran itu, karena kini ia telah berubah. Kaiser yang melihat Ness menyambut bola segera berusaha keras untuk melepaskan diri dari penjagaan Shido. Mata Kaiser tidak henti-hentinya melototi Ness sembari berteriak dalam hati. "Ness sialan, apa yang akan dia pilih? Menendang? Tidak, itu pilihan mustahil baginya. Jangan coba-coba kau menendang. Umpankan padaku, babi." Ness bersiap mengeksekusi bola, entah akan menendang atau mengumpan. Ia berkata bahwa dirinya bisa membawa sihir baru. Di lapangan ini, selama ini ia hanya memberi umpan mudah untuk Kaiser. Tapi sekarang, ini adalah pemberontakan pertamanya. Sebuah tantangan bagi raja baru. Siapapun yang terbaik di dunia, ia harus mencuri momen ini. Saat Ness melepaskan tembakannya, para pemain PSG dengan cepat berusaha memblokirnya. Alih-alih mengira itu sebagai tembakan langsung, Nanase segera menyadari bahwa yang terjadi sebenarnya bukanlah tembakan langsung, melainkan sebuah umpan drift yang cerdik. Ness mengatakan itu adalah umpan putaran vertikal yang tidak ideal untuk Kaiser mengontrolnya. Tapi umpan itu tepat di titik yang bisa menembus pertahanan dan dapat dieksekusi dengan presisi penuh bagi sang raja. Ness tersenyum lega saat ia melihat sosok Kaiser muncul dari kegelapan, siap menyambut umpannya. Dalam hatinya, ia merasa yakin jika Kaiser ada di sana, mungkin mereka bisa menyelesaikan permainan ini bersama. Namun, senyum itu seketika memudar. Bayangan yang semula ia yakini sebagai Kaiser ternyata bukanlah sosok yang diharapkannya. Dalam sekejap, realitas menghantamnya. Itu bukan Kaiser, itu adalah Isagi. Seperti kilatan petir di tengah badai, Isagi menerobos tajam mengambil posisi terbaik untuk merebut umpan gila itu. Karasu dan Hiyori sangat terkejut melihat Ness justru mengumpan kepada Isagi. Hiyori menyadari bahwa dirinya tidak bisa memprediksi mutasi mendadak dan kebangkitan jenius bernama Ness. Menurut Hiyori, hanya ada satu pemain pembelajar berbakat yang percaya pada kesetaraan dan berlari untuk beradaptasi lebih cepat dari siapapun. Siapa lagi kalau bukan Kanjeng Kambing Isagi Yoichi? Tanpa disadari, Ness yang masuk dalam flow telah memberikan umpan kepada sang raja. Ini bukanlah pilihannya sendiri, melainkan daya tarik sang raja iblis yang memaksanya melakukan itu. Yukimiya melihat pergerakan Isagi dengan ekspresi tak percaya. Ia menyadari bahwa Isagi telah membuang emosinya dan terus menjual jiwanya demi kemenangan hingga akhir. Kunigami merasa kesal dan menganggap Isagi sebagai mesin egois. Sementara itu, Rin hanya bisa mengamati dengan ekspresi tak percaya bahwa Isagi terus berevolusi. Ia berkata bahwa Isagi telah memaksa orang lain menunjukkan ego mereka dan menggunakannya untuk tujuan pribadinya. Kaiser yang melihat Ness mengumpan pada Isagi murka. "Ness!" Ia berteriak lantang, seolah memberi hukuman mati pada Ness. Rin yang tak mampu mengejar Isagi hanya bisa menatap punggungnya dan berkata bahwa Isagi Yoichi yang sempurna dan benar-benar baru telah terlahir. Egois baru yang mengendalikan harapan dan keputusasaan. Dia adalah milik Blue Lock.
dan mak duar. Isagi menembakkan senjatanya dan bola melesat kencang tanpa gangguan. Kiper melompat sekuat tenaga. Namun usahanya tak berarti di hadapan Kanjeng Kambing Isagi Yoichi. Dan gol! Dalam benaknya Ito Shirin mengakui bahwa Isagi adalah Raja Iblis. Dengan ini, Isagi Yoichi sukses membawa Bastard Munchen meraih kemenangan dengan skor dramatis 3-2. Dalam akhir yang dramatis ini, Isagi mencetak gol penentu melawan PXG. Raja Iblis yang melahap segalanya akhirnya mengeluarkan teriakan kemenangan pertamanya di medan perang.